Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Koncong dimanapun Anda berada, saat ini saya ingin membagikan pengalaman membuat album keroncong asli Ratna Listi sampai dengan bagaimana memperoleh anugerah musik Indonesia pada tahun 2014. Jadi pada akhir tahun 2010 saya dan Mbak Ratna Listi melakukan hubungan kerjasama melalui Facebook, ya, komunikasi melalui Facebook. Dan di situ kami sepakat bahwa saya membuat lagu dan nanti Mbak Ratna Listi yang akan menyanyikannya. Kemudian pada awal tahun 2011, setelah kami sepakat, kami menghubungi Mas Kuntul. Mas Kuntul ini adalah seorang penata musik. Beliau sangat mahir menata musik di jenis lagu keroncong. Kemudian setelah itu saya sebagai pembuat lagu menyerahkan kepada Mas Kuntul lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Mbak Ratna Listi untuk diaransir. Nah, setelah itu Mas Kuntul mengumpulkan teman-teman pemusik untuk menggarap lagu saya. Pemain yang terlibat di dalamnya antaranya adalah Mas UU, kemudian Mas Kuntul sendiri, kemudian ada Mas Uceng, kemudian ada Mas Yosep dan Mas Heru, serta Mas Iswandaru Budiman BJ, ya, pada saat itu. Jadi saya menyerahkan lagu saya kepada Mas Kuntul untuk digarap. Kemudian setelah dalam proses itu beberapa kali Mas Kuntul menyerahkan aransemen kasar kepada saya untuk kemudian kita sama-sama memperbaikinya. Setelah semua selesai, jadi singkat cerita kita ke studio untuk take vokal. Jadi musik dasar sudah selesai, kemudian akan dimasukkan take vokal, kemudian setelah itu Mbak Ratna masuk dalam take vokal, dan singkat cerita sudah selesai semua. Jadi kasarnya sudah rampung lagu dan aransemennya. Kemudian pada awal tahun itu juga dilakukan mixing dan segala macamnya sehingga menjadi sebuah komposisi yang sudah jadi. Nah, pada saat albumnya sudah selesai, pada saat itu saya menyerahkan 10 buah lagu kepada Mas Kuntul untuk diaransemen, dan kemudian di-burn dalam satu CD, ya, yang 10 itu ke dalam satu CD.
kemudian prosesnya menawarkan kepada perusahaan rekaman yang akan menampung, publisher lah ya, publisher untuk menampung ya hasil rekaman itu. Dari beberapa publisher perusahaan yang akan merekam ditawarkan, ternyata itu tidak mudah. Hampir setahun saya menunggu, tidak ada jawaban sama sekali. Nah, ketika itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Mas Adi Wiratmo, itu yang pentolannya Cerung itu. Jadi ada majalah majalah keroncong yang namanya Cerung di Bandung. Jadi saya curhat kepada beliau. Beliau menanyakan kemana saja dibawa. Saya sebutkan ke perusahaan ini, dan terakhir Gemanada Pertiwi. Ketika saya sebutkan Gemanada Pertiwi, beliau mengatakan bahwa saya kenal putri dari Pak Susilo Herman Darmin Susilo. Ya. Nanti coba saya akan hubungi. Nah, setelah beliau hubungi, ternyata lagu saya itu sudah lama didengarkan oleh Pak Hendarmin Susilo, ya, pemilik GNP ini. Jadi beliau sudah lama mendengarkan, namun tidak ada komunikasi. Karena saya berada di Lombok, jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Guntul dan Mbak Ranalisti. Namun setelah dari Mas Adi Wiratmo itu terjalin komunikasi, akhirnya kami sepakat untuk menunjuk Mbak Ratnalisti yang akan menjadi wakil saya di Jakarta. Nah, kemudian di dalam prosesnya bahwa karena ini lagu baru, penyanyinya baru, jadi Gemanada Pertiwi tidak berani mengambil risiko untuk mengedarkan album ini. Akhirnya kami sepakat bahwa 8 lagu saya yang sudah saya rekam akan ditampung dan 2 lagi disingkirkan. Kemudian standar satu CD itu adalah 12 lagu. Berarti ada tambahan 4 lagu, di mana 4 lagu tersebut adalah lagu yang sudah populer lah, dari pencipta yang sudah terkenal dan sudah masyarakat di dunia keroncong. Akhirnya saya sepakat, saya setuju bahwa 8 lagu saya, kemudian 4 dari lagu yang terkenal. Singkat cerita, akhirnya penggarapan CD. Di situ saya tahu bahwa
biaya untuk pembuatan album itu cukup besar, sehingga kali ini saya serahkan kepada Mbak Ratna dan kawan-kawan untuk menyelesaikan itu. Nah, singkat cerita, albumnya sudah selesai dan beredar tahun 2013, karena tahun 2011, tahun 2012 itu proses penjualan kepada publisher. Nah, ketika albumnya sudah selesai, inilah bentuknya. Jadi album Keroncong Asli Ratna Listi, di mana lagu yang terkenal adalah Mawar Sekuntum, Bengawan Solo, kemudian ada lagi Gambang Semarang. Jadi itu ada. Kemudian setelah 1 tahun beredar CD ini, maka Mbak Ratna Listi berinisiatif untuk mendaftarkan di AMI, Anugerah Musik Indonesia, CD ini. Singkat cerita, ada satu lagu yang masuk nominasi, ya, lagu yang berjudul Langgam Kenangan di Desa. Jadi memang musiknya agak unik karena ada pentatoniknya lah, ya, sehingga mungkin Dewan Juri menilai dari sana, kemudian masukkan di nominasi. Dan alhamdulillah pada nominasi-nominasi itu ada beberapa kategori. Nah, yang masuk di dalam daftar pemenang AMI Award 2014, nominasinya kalau di bidang keroncong itu kategori penampil solo, duo, grup keroncong terbaik itu Mbak Dian Mita, Mbak Iis Emping, nah Ibu Waljina, Ratna Listi, Sinten Remen, dan Ubed dan kawan-kawan, di mana pemenangnya adalah Mbak Dian Mita. Kemudian kategori pencipta lagu keroncong terbaik itu ada 3 orang, Mas Kokotole, Bodo Lotro, dan saya sendiri. Dan pada saat itu saya yang menjadi pemenangnya. Kemudian kategori produser penata musik keroncong terbaik. Jadi yang pertama adalah Pesona Jiwa, Budi Lutro, Jamas Cu, Kes Keroncong Praneswara. Ini Mas Kuntul punya orkes keroncong. Kemudian Ubed dan Keroncong Tenggara. Kemudian keroncong album keroncong kontemporer terbaik, Keroncong Asli Ratna Listi. Ini menjadi pemenang. Kemudian ada nominasi yang kedua, Keroncong Nova, Waljina dengan James Cu, Omdo, Sinten Remen, New Keroncong Modern, Ispersida Empik, kemudian Keroncong Payung Fantasi, Sapitri, dan Keroncong Kemayoran. Ini yang di bidang keroncong. Saya tidak sempat menghadiri karena pada saat itu saya kurang sehat, namun tropinya ini, ya,
dikirimkan oleh Mas Kun dan Mbak Ratna Listi ke alamat saya. Nah, sehingga inilah bukti bahwa saya pernah mengikuti AMI Award, dan pada saat itu alhamdulillah saya menjadi kategori pencipta terbaik gitu. Jadi mungkin itu saja sekelumit cerita saya tentang bagaimana proses pembuatan album sampai dengan menjadi pemenang di dalam AMI Award. Karena banyak komen di video saya yang terdahulu bahwa banyak yang tidak percaya kalau saya mendapatkan anugerah Musik Indonesia Award. Sekian dulu sahabat-sahabat keroncong dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.